Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cibun mau berkisah tentang Luqman. Luqman bukan seorang nabi, bahkan beliau asalnya sebagai hamba sahaya. Tapi karena beliau berpengetahuan dan pengetahuannya itu disampaikan kepada anak-anaknya berupa petuah, itulah Allah meninggikan derajat Luqman. Allah mengangkat derajat Luqman karena keimanan beliau tidak diragukan lagi dalam hal kebersihan hatinya, ketakwaan, serta kemampuannya menjaga lisan dan amanah. Sebagai seorang ayah, Luqman menyampaikan petuah pada anak-anaknya. Petuah tersebut diberikan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nasihat Luqman dimulai dengan berbakti pada orang tua, terutama ibu yang telah mengandung selama 9 bulan lebih. Itu disampaikan di ayat 14 surat Luqman. Mungkin sejalan dengan surat Luqman ayat 14 tersebut menginspirasi, wallahu alam ya, Cibun nggak tahu, tapi ada seorang ahli perkembangan anak yang bernama Piaget. Beliau mempunyai pandangan bahwa intelijensi anak berkembang melalui active learning. Teori Piaget adalah teori konstruktivisme, jadi membangun dari diri anak. Jadi konsep active learning adalah dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan kelima indera. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan dan membiarkan anak berpikir atau bertanya pada diri sendiri. Piaget dalam teorinya mulai berhubungan dengan intelijensi dan fungsi otak yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Menurut Piaget, kecerdasan anak berubah seiring pertumbuhan fisik mereka. Anak-anak secara aktif membangun pemahaman tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya, dengan ayahnya, dengan ibunya, dan dengan keluarga di sekitarnya. Bukan cuma perkembangan ilmu pengetahuan, tapi juga membangun mental yang berkembang melalui 4 tahapan. Tahapan ini oleh Piaget disebut ada skema yang membentuk struktur mental yang digunakan individu untuk meningkatkan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Barangkali Piaget membuat skema tersebut terinspirasi oleh surat Luqman ayat 14, 15, dan 16 yang mendahulukan adab untuk membentuk dan membangun perkembangan mentalnya. Seiring dengan pertumbuhan fisik, barulah perkembangan mental pun akan juga bertambah. Dalam surat Luqman ayat 16, beliau mengajarkan anaknya bahwa semua perbuatan baik ada balasannya, meskipun tersembunyi. Nasihat ini melatih anak agar selalu merasa diawasi Allah dimanapun berada. Seiring dengan perkembangan mental dan pertumbuhan fisiknya, lalu Luqman pun mengajarkan kepada anak-anaknya, selain ibadah untuk kebaikan diri sendiri, juga ada ibadah sosial. Petuahnya adalah kuatkan dulu ibadah pribadi, dan setelah ibadah pribadi kuat dan berpengetahuan cukup, anaknya diminta aktif di masyarakat dalam mengajak pada kebaikan. Pada ayat berikutnya, Luqman dengan tegas melarang anaknya untuk sombong dan meminta anaknya untuk mengayunkan langkah dengan tenang, serta melunakkan suara saat berbicara. Luqman melanjutkan petuah pada anaknya di ayat 19 bahwa seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Perilaku sombong dimulai dari usia dini. Sehingga anak-anak sejak usia dini sebaiknya kita mulai ajarkan secara nyata apa yang dimaksud dengan sombong. Kalau pencapaian anak-anak itu dilakukannya karena bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, kemudian dia sangat bangga dan membanggakan hasilnya, itulah kesombongannya. Tapi bila yang dia lakukan adalah atas kerja kerasnya sendiri, itulah yang kita apresiasi. Dengan kerja kerasnya sendiri dan kita hanya membantu saja, bukan menyelesaikan semua persoalan anak, maka sedikit demi sedikit pengetahuan anak akan bertambah. Dan dengan bertambahnya kemampuan, kata seorang pakar pendidikan, Vygotsky, dengan bertambahnya pengetahuan, maka anak akan mampu meningkatkan ilmunya sampai pada taraf optimum yang mampu dicapainya. Setelah anak meningkatkan ilmunya untuk dirinya sendiri, maka kita membaca apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Prinsip
atau konsep yang mengharuskan seseorang berilmu dan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain telah dicontohkan oleh beliau dengan mengatakan, aku belajar untuk diriku sendiri. Demikian juga yang disampaikan Umar bin Khattab yang pernah memberikan nasihat yang sangat populer bagi orang yang akan memegang urusan publik atau menjadi guru. Belajarlah ilmu, pahami agama sebelum kalian menjadi pemimpin. Bahkan Imam Al-Bukhari menyampaikan lebih sederhana dan spesifik, dituliskan dalam bab khusus yang menjadi pegangan penting dalam konsep belajar. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Bahkan beramal pun perlu tahu ilmunya. Imam Bukhari menyitir dari surat Muhammad ayat 19. Seseorang tidak boleh berbicara atau mengajarkan sesuatu sebelum ia sendiri menguasai ilmu tersebut secara mendalam. Sebagai seorang guru, juga sebagai seorang tua, mari kita pahami apa yang juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau merumuskan tahapan bahwa seseorang pendidik atau yang menyampaikan ilmu haruslah orang yang sudah selesai dengan perbaikan diri sendiri. Sehingga Imam Al-Ghazali tidak menganjurkan seorang guru pendidik bagaikan lilin yang mampu menerangi orang lain, tapi panasnya nyala lilin menghancurkan lilin itu sendiri. Cibun mengartikannya bahwa, ini pandangan Cibun ya, bahwa orang yang sudah selesai pada diri sendiri bukan hanya berarti sudah menjadi sarjana atau sudah lebih pintar dari anak-anaknya. Ini bukan persoalan ijazah, tapi pastinya kita sudah melewati usia anak-anak itu. Sedangkan anak-anak belum pernah mencapai usia kita. Disitulah kita bisa dan mampu pede atau percaya diri ketika kita memberi petua atau menyampaikan ilmu tentang kehidupan kepada anak-anak kita. Cibun teringat kepada kedua orang tua yang kalau sekarang namanya sekolah dasar lah juga tidak lulus. Ayah tidak lulus SMP, yang dulu namanya Mulo dan HIS. Namun beliau tetap pede ketika berdiskusi mau membantah atau mau menambahkan ilmu dengan anak-anaknya yang sudah menjadi sarjana. Sebagai orang tua bisa pede bukan karena hartanya lebih banyak dari anaknya, tetapi kemampuannya dan dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak lagi memandang dirinya miskin atau tidak berijazah. Beliau berprinsip bahwa hidupnya lebih dahulu daripada anak-anaknya. Di situ pedenya. Dalam konsep psikologi dan sosiologi, konsep Imam Al-Ghazali disebut self-leadership atau kepemimpinan diri. Sebelum mampu memimpin orang lain atau anak didik, kuatkanlah diri sendiri dulu dari segi ilmu, finansial, dan sosial. Dengan demikian, kekurangan finansial tidak menyurutkan seorang guru untuk terus belajar, memperoleh ilmu yang lebih mumpuni untuk mampu mengajar secara mumpuni. Cibun belajar dari perilaku Imam Malik bahwa setelah direkomendasikan oleh para ulama, maka beliau mulai berfatwa. Nah, Cibun belajar bahwa baru kali ini setelah Cibun memberikan pengetahuan atau ilmu yang Cibun punya di berbagai daerah dari Sabang sampai Jayapura yang sudah hampir 30 tahun bergelut di dunia pendidikan, baik sebagai peneliti, sebagai pengajar, sebagai dosen, maupun sebagai penulis buku. Barulah kali ini Cibun berani menyampaikan ilmu yang pernah Cibun pelajari dan disampaikan melalui video ini. Mengimplementasikan petuah Luqman kepada anaknya bahwa setiap perbuatan baik ada balasannya, meskipun tersembunyi maupun secara nyata. Ini yang Cibun lakukan. Cibun berharap mendapat balasan dan pahala, karena kalau dosa sudah pasti setiap hari mungkin ada saja dosa yang Cibun perbuat. Tapi kalau pahala, ya Cibun harus usahakan. Semoga saja video ini bermanfaat sehingga bisa berpahala untuk yang mendengarkan, juga memperoleh pahala untuk yang menyampaikan. Kembali kepada bagaimana Imam Malik bin Anas menyortir calon guru atau menyeleksi calon guru. Beliau menyeleksinya bukan berdasarkan ijazah dan sertifikat yang dimiliki para calon guru tersebut. Menurut beliau, ada 4 golongan yang ditolak menjadi guru oleh Imam Malik. Yang ditolak ya, yang 4 golongannya, bukan yang diterima. Golongan pertama adalah, menurut Imam Malik, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Beliau menolak belajar dari orang yang tidak memiliki kedalaman ilmu, meskipun orang tersebut terlihat ramah dan populer. Ramah dan populernya di kalangan awam. Golongan kedua yang ditolak adalah ahli bid'ah, orang yang memperturutkan hawa nafsu dan aktif mengajak orang lain mengikuti pemikirannya.
Lalu golongan ketiga adalah para pendusta yang dalam obrolan sehari-harinya, meskipun orang tersebut tidak pernah berbohong kalau menyampaikan hadis. Namun, jika ia berdusta dalam urusan dunia atau dalam interaksi sosial, bagi Imam Malik, integritas moral guru haruslah mutlak. Oleh karena itu, para pendusta atau pembohong ditolak menjadi guru. Dan yang keempat adalah orang saleh. Padahal orang saleh ya, menurut kita kurang apa lagi, tapi menurut Imam Malik, orang saleh saja tidak cukup. Orang saleh yang tidak paham hadis, beliau menolak mengambil ilmu hadis dari orang terkenal ahli ibadah, zuhud dan mulia tersebut. Tetapi, kenapa beliau menolak? Karena orang saleh tersebut tidak memiliki hafalan yang kuat, tidak memiliki ketelitian ilmiah dan pemahaman mendalam dari hadis tersebut. Jadi sekedar hafal semua hadis atau hafal semua isi kandungan Al-Quran. Tapi orang saleh tersebut tidak memiliki pemahaman mendalam dari yang dibaca. Jadi seorang guru berdasarkan kriteria Imam Malik bin Anas haruslah memiliki integritas moral, kebenaran ideologi, kejujuran, serta pemahaman mendalam terhadap ilmu yang diajarkannya. Kriteria guru tersebut cocok buat Benjamin Bloom yang merumuskan kerangka kerja yang dirancangnya dengan nama taksonomi Bloom. Bahkan sebagai guru pun beliau sangat mumpuni karena para muridnya David, Krathwohl, dan Anderson bahkan mampu menyempurnakan taksonomi Bloom tersebut pada tahun 2001. Dalam rumusan kerangka kerja tersebut dinyatakan bahwa tahap mengingat fakta-fakta atau menghafal fakta dan data barulah merupakan tahap awal dalam belajar. Tingkatan lebih tinggi dari itu kemudian mampu memahami. Setelah mampu memahami, mampu mengaplikasikannya. Mungkin saat itulah baru bisa jadi guru ya. Yang tidak ditolak oleh Imam Malik bin Anas. Kalaupun belum mencapai tingkatan paling tinggi dari menanamkan fondasi spiritual yang menginternalisasikan bahwa mengajarkan kebaikan dan kejujuran bukan karena takut dihukum orang, tapi karena sadar dan yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui sesuatu. Karena kita menyadari bahwa anak didik adalah peniru ulung. Sehingga sebagai orang tua dan sebagai guru harus mulai memperbaiki perilaku diri sendiri dulu sebelum menuntut anak. Semoga saja Cibun sudah melakukannya ya, hal seperti itu buat anak-anak maupun anak didik. Sehingga semoga saja Cibun masuk dalam kriteria guru dari Imam Malik bin Anas. Insya Allah.